Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Maulana Bagaskara dari program studi S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keamanan web atau web security. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian cross site scripting atau XSS. Cross site scripting ini adalah serangan injeksi kode pada sisi klien dengan menggunakan sarana halaman website atau web aplikasi. Peretas akan mengeksekusi skrip berbahaya di browser korban dengan cara memasukkan kode berbahaya ke halaman web atau web aplikasi yang sah. Masuk ke jenis-jenis XSS, yaitu Relaxed Cross Site Scripting, juga dikenal sebagai EKS, yang tidak persistent atau menetap. Yang kedua, Stored Cross Site Scripting. Ini juga dikenal sebagai XSS, persistent, termasuk memasukkan kode berbahaya langsung ke aplikasi web. Yang ketiga, DOM Based Cross Site Scripting. DOM ini adalah bentuk serangan XSS di mana skrip berbahaya hadir dalam dokumen objek model alih HTML. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja serangan cross scripting. Cara kerja berbeda dari sebagian besar serangan lapisan aplikasi ini. Penyerang aplikasi pengguna dan buka aplikasi atau servernya. Serangan XSS ini bekerja dengan menempatkan kode berbahaya, biasanya menggunakan client side script ke output aplikasi web. Dampak serangan cross site scripting ini yaitu kerusakan karena serangan kerentanan XSS dapat diversifikasikan ketika terjadi pada aplikasi web, mulai dari session pengguna yang dibajak dan ketika digunakan dengan serangan social engineering. Cara mencegah serangan cross-site scripting ini yaitu ada bermacam-macam bentuk XSS sesuai dengan dampak dan cara kerja yang dilakukan, sehingga untuk mencegahnya cukup beragam juga mulai dari pengguna. Selanjutnya kita masuk ke Broken Access Control. Broken Access Control adalah jenis kerentanan keamanan pada sebuah aplikasi web yang dapat menyebabkan pengguna yang tidak sah dan berwenang untuk mengakses informasi atau fungsi yang seharusnya tidak dapat diakses oleh mereka. Pencurian identitas, penghancur data, dan organisasi yang terlibat. Broken Access Control ini salah satu jenis serangan yang paling umum dilakukan oleh penjahat siber. Oleh karena itu, penting bagi pengembang aplikasi dan administrator sistem untuk memahami dan mengatasi kerentanan ini. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja Broken Access Control. Cara kerja Broken Access Control ini dapat terjadi karena kesalahan dalam implementasi mekanisme access control pada aplikasi web. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya perhatian. Jenis-jenis kerentanan yang terkait dengan Broken Access Control. Yang pertama, Vertical Privilege Escalation. Kerentanan ini terjadi ketika seorang pengguna mampu memperoleh hak akses yang lebih tinggi dari yang seharusnya mereka miliki. Yang kedua, Horizontal Privilege Escalation. Kerentanan ini terjadi ketika seseorang pengguna memperoleh akses yang seharusnya tidak dapat mereka akses pada level yang sama. Yang ketiga, Access Control Bypass. Kerentanan ini terjadi ketika pengguna mampu mengakses sumber daya atau halaman yang seharusnya tidak dapat mereka akses. Selanjutnya kita masuk ke Using Component with Known Vulnerabilities, atau pengguna komponen dengan kerentanan yang diketahui adalah praktik penggunaan suatu komponen perangkat lunak dan hardware adalah sistem yang telah diketahui memiliki kerentanan keamanan atau celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk merusak atau mencuri informasi dari sistem tersebut. Cara kerja komputer with known vulnerability ini yaitu dengan memanfaatkan kerentanan atau celah keamanan yang telah diketahui dalam sebuah komponen perangkat lunak atau hardware yang digunakan dalam suatu sistem. Jenis-jenis using component with known vulnerability.
1. Kerentanan sistem operasi. Kerentanan pada sistem operasi seperti Windows dan Linux dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk memperoleh akses yang tidak sah ke sistem atau data penting yang tersimpan dalam sistem. Yang kedua, kerentanan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi ini peramban web, aplikasi Yopis, dan aplikasi mobile juga dapat memiliki kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Yang ketiga, kerentanan server web. Server web ini seperti Apache atau dapat memiliki kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Yang keempat, kerentanan router jaringan. Router jaringan adalah perangkat yang menghubungkan jaringan komputer ke internet. Kerentanan pada router jaringan dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk merusak atau mencuri informasi dari jaringan tersebut. Yang kelima, kerentanan perangkat keras. Perangkat keras ini seperti penyimpanan, printer, atau kamera keamanan juga dapat memiliki kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Selanjutnya kita masuk ke injection. Injection merupakan ancaman nomor 1 terhadap keamanan aplikasi web sebagai tambahan berdasarkan laporan kerentanan dari komunikasi yang diperoleh Badan Siber dan Sandi Negara. Jenis-jenis serangan SQL injection. Jenis-jenis serangan injection ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, teknologi basic attack. Untuk jenis serangan ini menginjeksi kode pada suatu atau lebih baris perintah SQL. Yang kedua, query ilegal. Secara logik, salah satu serangan ini memungkinkan penyerang untuk memperoleh informasi mengenai tipe dan struktur dan backend basis data dari aplikasi berbasis web. Yang ketiga yaitu onion query. Serangan jenis ini penyerang melakukan eksploitasi terhadap parameter yang rentan untuk mengubah dataset yang dikembalikan dari perintah query yang dijalankan. Yang keempat, PG bucket query. Pada serangan jenis ini, penyerang berupaya untuk menginjeksi tambahan perintah query ke dalam perintah query yang asli. Yang kelima, stored procedures. Serangan jenis ini penyerang berusaha untuk mengeksekusi store. Tujuan serangan melakukan privilege escalation merupakan serangan denial of service atau DOS, melakukan eksekusi perintah jarak jauh. Yang keenam, interference. Pada teknik serangan ini penyerang melakukan modifikasi terhadap injeksi dengan tujuan untuk menghindari deteksi. Yang ketujuh, alternate encoding. Pada serangan ini beberapa mekanisme terhadap otomatis terhadap serangan SQL injection. Selanjutnya kita masuk ke web server dan mail server security. Web server adalah serangkaian langkah dan praktik keamanan yang ditetapkan untuk melindungi web server dari keamanan dan serangannya. Berpotensi merusak atau mencuri data atau mengganggu ketersediaan layanan. Hal ini mencakup pelindungan terhadap serangan SQL injection. Mail security adalah upaya untuk melindungi mail server dari ancaman dan serangan yang dapat mempengaruhi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan email yang dikirim dan diterima melalui server tersebut. Pengertian virus komputer dan pengertian virus malware. Pengertian virus komputer adalah suatu program yang dapat melipat gandakan dirinya atau dapat menyalin dan menyebarkan virus tersebut dengan cara menyisipkan salinan ke dalam dokumen. Virus malware adalah menghapus atau merusak komputer yang terinfeksi. Malware merupakan sebuah sebutan umum untuk program berbahaya. Malware dapat dikategorikan lagi menjadi bagian-bagian sesuai dengan perilaku tersebut. Selanjutnya kita masuk ke web security, teknologi dan basic web security standar. Yang pertama, web security. Web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lainnya yang tersimpan dalam sebuah internet web server ditampilkan dalam sebuah bentuk HTML. Yang kedua, sistem keamanan. Sistem keamanan jaringan merupakan suatu proses untuk melakukan identifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah
dari suatu jaringan komputer ke tujuan lainnya. Jenis-jenis standar protokol web security yaitu Freeware aplikasi web atau Web App Freeware atau WAF. Yang kedua HTTPS, yang ketiga TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Yang keempat UDP yaitu User Datagram Protocol. Yang kelima RTP yaitu Real Time Protocol. Yang keenam HTTP yaitu Hypertext Transfer Protocol. Yang ketujuh DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Yang kedelapan DNS DNS ini yaitu Domain Name System. Yang kesembilan ICMP Internet Control Machine Control. Yang ke-10 IMAP Internet Machine Access Protocol. Yang ke-11 SSH yaitu Secure Shell. Yang ke-12 SSL Secure yaitu Secure Rocket Layer. Selanjutnya kita masuk ke keamanan komputer firewall. Firewall didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware. Jenis dari tipe firewall ini yaitu Personal firewall. Personal firewall ini didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan yang dari akses yang tidak dihendaki. Yang kedua, network firewall. Network firewall ini didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dan berbagai serangan. Tipe-tipe firewall yaitu yang pertama Packet Filtering Router. Jenis ini memfilter paket data berdasarkan alamat dan pilihan yang sudah ditentukan terhadap paket tersebut. Yang kedua, Circuit UTW. Jenis ini beroperasi pada layar lapisan transport pada network, di mana koneksi juga diautorisasi berdasarkan alamat. Yang ketiga, Application Gateway. Pada jenis ini disebut sebagai firewall basis proxy. Ia beroperasi di level aplikasi dan dapat mempelajari informasi pada level data aplikasi. Yang keempat, hybrid firewall. Pada sistem hybrid sering kali digunakan untuk menambahkan layanan baru secara cepat pada sistem firewall yang sudah tersedia. Selanjutnya kita masuk ke Broken Authentication and Session Management. Broken Authentication ini dan salah satu dari beberapa serangan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang berniat jahat. Fungsi authentication ini dan session management ini yaitu serangan broken authentication ini yaitu session hijacking adalah sinonim dari pencurian sistem di mana attacker melakukan intercept dan take over antara user dan host. Kita masuk ke security misconfiguration. Security misconfiguration ini adalah kesalahan atau kerentanan yang ada dalam konfigurasi kode yang memungkinkan penyerang mengakses data sensitif. Jenis umum security misconfiguration ini adalah yaitu akun atau kata sandi default diaktifkan. Yang kedua, kebijakan kata sandi aman tidak diterapkan. Yang ketiga, perangkat lunak kadaluarsa dan kekurangannya belum ditambal. Yang keempat, fitur keamanan tidak dipelihara atau dikonfigurasi dengan benar. Selanjutnya kita masuk ke XML Internal Entity. Jenis serangan ini terhadap aplikasi yang mempersaing input XML. Serangan ini terjadi ketika input XML yang berisi referensi ke entitas eksternal diproses oleh parser XML yang dikonfigurasikan dengan lemah. Jenis-jenis XML External Entity atau XXE. Berikut ini adalah beberapa jenis serangan XML, yaitu Classic XXE, yang kedua Blind XXE, yang ketiga Parameter Entity XXE, yang keempat Out of Band yaitu OOB, Billion Logs, Parameter Entitas, dan Injection melalui File Offload. Selanjutnya kita masuk ke Impulse Logging and Monitoring.
Monitoring merupakan suatu aplikasi yang bertujuan untuk memantau atau mengamati suatu kebanyakan kendala dan keterbatasan dalam melakukan monitoring terhadap objek yang dihendaki. Ancaman yang sering terjadi pada insufficient logging dan monitoring ini yaitu serangan botnet. Penyerang sering memanfaatkan beberapa perangkat yang terhubung ke internet untuk menyuntikkan malware ke dalam sistem dan mengordinasikan serangan dunia maya. Ini juga umumnya didukung oleh botnet yang mengatur berbagai serangan, termasuk serangan brute force, phishing, dan distribution denial of service atau DDoS. Serangan botnet bergantung pada rangkaian tindakan yang berjalan melalui beberapa serangan ini hampir tidak memungkinkan deteksi atau dianalisis. Sekian dari saya penjelasan tentang keamanan web. Kalau ada salah dimaafkan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.